Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Hajah Yuni Budiastuti SE MBA selaku Sekretaris Yayasan Tunas Sejati yang akan berbincang-bincang tentang cahaya kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang Ibu Yuni Budiastuti di Susilawati Susmono Official. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah Ibu. Bersyukur sekali hari ini saya bisa bersama Ibu di sini. Iya. Alhamdulillah Bu Yuni mengambil topik cahaya kehidupan. Ya, cahaya kehidupan. Apa yang melatar belakangi, mendasari tentang topik yang diambil ini? Ya Alhamdulillah, bismillah Ibu ya. Ini sebetulnya topik yang awalnya memicu saya untuk mencari jalan ini, Bu. Ya. Jadi waktu itu usia saya masih sangat kecil. Jadi saya bertanya, ini manusia ketika kematian, waktu itu ada kakak saya meninggal, Bu. Ini bisa pulang kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Waktu masih kecil ada kakak yang meninggal. Ada kakak yang meninggal. Oh, itu begitu. menjadi pemicu sebetulnya. Saya melihat banyak orang yang menangis, bersedih gitu ya. Dan saya berpikir, usia berapa saat meninggalnya? itu kakakku meninggal usia 10 tahun. Saya waktu itu masih 4 tahun, Bu. 4 tahun. Iya, saya berpikir kenapa ditangisi padahal kan bertemu dengan Allah itu indah harusnya. Itu pertanyaan batin kecil saya. Ya. Kalau disadari bahwa apa yang diambil topik ini merupakan mendasarnya diri anak manusia, cahaya kehidupan. Jadi intinya pada saat menyadari itu, walaupun itu masih kecil, cahaya kehidupan itu ada di dalam diri manusia, disadari pada saat itu, seusia itu. Bukan menyadari saya punya cahaya, Bu. Saya membutuhkan cahaya. Oh, begitu. Saya butuh cahaya. Jadi ketika usia bertambah, berjalan, saya makin merasa butuh, Bu. Butuh cahaya. Butuh cahaya. Dan saya melihat banyak kehidupan yang kenapa sih orang berjalannya seperti itu? Ada yang jahat, ada yang macam-macam lah, Bu. Saya memikirkan itu, jadi saya sendiri juga gimana ya? Belum tentu ketika kematian itu datang, saya bisa selamat. Nah, rasa sebenarnya ketakutan lah, Bu. Takut untuk tidak mendapatkan jalan itu. Jadi saya sering bertanya, Bu, sebetulnya bertanya ke dalam diri. Saya nggak tahu harus bertanya kepada siapa. Saya bertanya, ya Allah, kalau tidak ada petunjuk, tidak ada tuntunan, bagaimana saya bisa selamat? Nah, jadi ketika belajar mulai ketemu Ibu, itu saya merasa sangat bersyukur karena semua pertanyaan batin saya itu terjawab, Bu. Cahaya itulah yang saya butuhkan untuk bisa berjalan di jalan rel Tuhan. Mbak Yuni, kalau di dalam sebuah ruangan tanpa lampu, tanpa penerang, tanpa lilin, tanpa cahaya setitik pun, apa yang terjadi terhadap diri Mbak Yuni? Ya pertama pasti ada rasa takut ya. Takut, gelap itu kan gak nyaman ya. Takut, lalu kalaupun berjalan kemungkinan saya nabrak-nabrak, entah itu tembok, kursi. Ya begitu kan, pada umumnya ya. Pada umumnya. Pada saat mati lampu, mau cari pelita dulu keluar, jatuh tiba-tiba, begitu kan. Risiko dalam gelap itu tinggi. Rumah gelap gulita, risikonya pas semuanya sekelilingnya mati, risikonya nabrak kursi, nabrak meja, begitu. Jatuh dari tangga, bisa mengerikan aja. Ya. Mengerikan. Ya itu analoginya ya, begitu ya. Nah dalam kehidupan, kalau itu diterjemahkan dalam kehidupan, apa yang terjadi? Kita banyak melakukan kesalahan, Bu. Nabrak sana, nabrak sini, mungkin mencelakai diri sendiri, mungkin mencelakai orang lain. Itu bisa saja terjadi. Gelap. Sangat bisa, Bu. Iya.
sangat bisa. Karena dasar kehidupan tadi cahayanya tidak ada. Tidak ada. Di rumah itu gelap. Lalu tabrak sana, tabrak sini. Ya. Nah, begitu pula dalam kehidupan. Maka Ya. disebut cahaya kehidupan. Dan apa ya? Saya banyak melihat contoh lah, Bu, contoh nyata. Banyak dianalogikan tadi, semuanya gelap, dunia ini gelap, tidak ada penemu listrik, itu tidak, hanya sebuah lentera kecil. Tidak ada matahari. Apa yang terjadi kepada dunia? Kesengsaraan, kerusakan. Dia mataharinya tidak ada terbit, matahari. gelap gulita dan hujan sepanjang hari. Apa yang terjadi? Bu. Musibah, Bu. Musibah besar. Artinya manusia harus waspada. Ya. Karena kalau sudah berhari-hari, besoknya hujan lagi, tidak ada matahari juga, besoknya hujan lagi, tidak ada matahari juga. Bencana, Bu. Ya, matahari pilih kasih nggak menerangi bumi? Enggak. Kotak-kotak nggak? Tebang pilih nggak? Enggak. Rasis nggak? Enggak. Melihat apa dia menyinari? Matahari bersinar ketika manusia butuh, ya dia keluar. Ya. Dia menyambut sinar matahari itu. Ya, karena pagi-pagi manusia ingin kerja, berharap bisa lancar, sehingga dia keluar. Ya, kalau begitu cahaya kehidupan itu diibaratkan matahari, selalu melihat bagaimana manusia itu bersinergi dengan alam. Tanpa matahari kiamat nggak, Bu? Ya. Jadi tanpa matahari lama-kelamaan menjadi kiamat. Tidak ada lagi putaran yang sempurna di bumi. Begitu. Ya. Tanpa cahaya kehidupan, kiamat. Nah, di sini Ngadi Sariro, bagaimana kita mawas diri sebagai seorang pribadi sejati. Dalam cahaya kehidupan itu, kalau secara kolektif, kita membutuhkan matahari artinya. Betul. Membutuhkan semua untuk kehidupan. Betul. Dan di situ, di balik matahari ada sang pencipta matahari itu. Ya. Jadi rasa syukur yang mendalam, yang tertanam. Apakah itu? Iya, Bu. Jadi terbayang ketika gelap, ya, bumi gelap. Itu kan tadi ya, musibah akan, udah pasti chaos, Bu. Dunia ini chaos. Nah, bagaimana supaya kita menjaga agar matahari itu tetap bersinar? Allah sang pencipta itu kan membuat sistem. Maka kita harus belajar, dan itu harus dimulai dari masing-masing diri untuk menghidupkan itu cahaya itu. Intinya Sariro itu tidak akan menyeberang kepada Bawono kalau tidak kolektif ya, cahaya kehidupan dalam setiap insan ini. Iya. Dan kita nggak bisa, Bu, langsung selalu bersinergi dengan harus alam. Bersinergi. Kalau nggak bisa, Bu, nggak nyambung. Sendiri nggak boleh. Nggak bisa. Bukan hanya nggak boleh, Bu, menurut saya nggak bisa. Mustahil. Ya. Mustahil sendiri. Ya. Di dalam aransemen kehidupan, cahaya kehidupan itu merupakan salah satu yang mutlak ada di dalam aransemen kehidupan yang Sariro ini. Artinya secara pribadi manusia itu harus selalu bersinergi dan kolektif di dalam cahaya kehidupan. Barulah sebuah bangsa itu akan bercahaya. Bangkit, Barulah sebuah negara akan bercahaya. Barulah sebuah kemanusiaan akan bercahaya. Dan betul-betul hidup damai dalam kebaikan. Jadi tangganya cahaya kehidupan itu harus kolektif supaya menjadi Bawono. Kalau tidak akan ada Bawono. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Begitu. Iya. Otomatis menungsonya sengsara. Kan perang-perang terjadi. Sudah pasti. Pasti ya. Tanpa cahaya kehidupan, perang pasti terjadi. Terjadi. Itu di mana-mana perang saudara juga terjadi. Iya, termasuk di dalam keluarga, Bu. Ya, bukannya keluarga, suami istri, anak dan orang tua, semua perang pasti dari terjadi. Hubungan yang terkecil, masyarakat, bangsa, dunia, itu perlu cahaya. Cahaya kehidupan. Bukan hanya kehidupan orang lain, tapi diri pribadi. Bukan yang hanya sebarang hidup, kolektif. Tanpa cahaya, apakah daun pohon ini tumbuh hijau dan indah, warna-warninya bunga indah? Apakah tanpa cahaya? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena setiap setangkai saja sudah malaikatnya menjaganya luar biasa. Iya, betul. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu yang harus saya sadari, kita semua sadari. Itu tanpa cahaya habis kita, Bu. Dari cahaya kehidupan, ini kumpulannya disebut pohon kehidupan. Di dalam aransemen kehidupan,
seorang tokoh mengambil topik pohon kehidupan. Nah, seorang tokoh ini sudah lebih dulu membawa aransemen kehidupan, bahwa di dalam 50 ini tetap ada pohonnya. 50 ini aransemen kehidupan secara sariro ini pasti ada bawononya. Seperti matahari menyinari bumi, pasti ada bawononya. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara sariro dengan bawono? Itu sebetulnya menurut saya natural, Bu. Natural. Jadi ya ayatnya banyak lah, petunjuknya banyak. Kalau kita tidak memulai dari diri sendiri, kita nggak mungkin bersinergi dengan orang lain. Kalau tidak bisa bersinergi, tidak bisa kita akan membangun bangsa. Tidak bisa kita bekerja untuk bawono apabila kita tidak selesai. Apabila selesai, maka masing-masing akan bisa masuk ke dalam jamaah. Ya, berjamaah, bersinergi, bersama-sama. Gitu. Suksesnya kehidupan tadi disampaikan seorang tokoh untuk suksesnya kehidupan. Dalam aransemen kehidupan, ngadi sariro itu wajib dilakukan untuk selalu meniti jalan kehidupan itu sampai istiqomah, sampai di penghujung jalan. Kalau di laut, di penghujung laut itu sampai ke darat itu, lalu kita selesai perjalanan di atas lautan itu. Atau di udara juga selesai sampai mendarat. Jangan sampai di atas itu terjun payung. Karena berisiko tinggi, kecuali memang ahli, disiapkan tenaga ahli untuk itu. Betul. Ada kebutuhan khusus untuk terjun payung di atas langit sana. Nah, apa yang terjadi jika orang buru-buru terjun atau di lautan, penyeberangan terjun ke lautan tanpa ada yang pertolongan di lautan itu? Apa yang terjadi? Karena ketakutan meniti untuk ihsannya, untuk jembatan menuju suksesnya kehidupan. Tanpa cahaya kehidupan, manusia gelap. Lagi menabrak-nabrak tadi, apa yang terjadi? Orang yang gelap di dalam kehidupan. Bu. Kecelakaan. Iya. Bahaya, Bu. Bahaya. Resikonya tinggi. Makin Jadi, tinggi terbang, makin jatuhnya makin sakit. Makin berbahaya. Itu. Jadi harus makin panjang lautan yang dijadikan jembatan, makin berisiko tinggi. Bertahap. Di tengah-tengah sungai dibangun jembatan, karena pada saat lautan berisiko tinggi. Betangannya terlalu karena besar. Goncangan di bawah itu sangat tinggi. Gempanya sangat tinggi. Betul. Jadi cahaya kehidupan ini seperti matahari, menyinari bumi tanpa tebang. Tanpa pilih kasih, tanpa tebang pilih. Apakah diterapkan dalam diri pribadi seorang Yuni? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Karena sebetulnya ketika kita melawan itu kan sudah Tuhan. Arus Melawan arus. Berat, berisiko. Jadi ngapain? Apa yang ingin disampaikan kepada sanak famili, anak dalam aransemen kehidupan ngadi sariro ini? Pertama memang harus merasa butuh anak-anakku, cucu, saudara, keluarga semua Satu, kita harus butuh fakir kepada cahaya itu. Carilah itu, hidupkan itu di dalam diri. Walaupun sekecil apapun, cobalah. 1 watt, 2 watt, insya Allah. Dengan kasih sayang Allah, kalau kita merasa butuh, kita akan mendapatkan itu. Pelita kalau lampu mati sangat dibutuhkan. Sangat. Menerangi sedikit jadi tidak tabrak-tabrakan. Betul. Kita syukuri Alhamdulillah, intinya Bu. bersyukur terhadap cahaya kehidupan itu. Sangat, Bu. Kita nggak bisa, Bu, tanpa cahaya. Meyakini bahwa cahaya kehidupan itu walaupun sekecil apapun disyukuri. Bayi yang baru lahir semuanya membutuhkan orang lain. Disyukuri dengan bayi itu sendiri lahir. Awalnya kita juga sebagai bayi lahir dan disyukuri sehingga kita tumbuh kembang. Jangan melihat bersyukurnya dengan rumput tetangga yang hijau. Capek, Bu. Jangan melihat suami orang yang tampan dan hebat. Jangan. Jangan melihat mobil mewah tetangga yang hebat. Nggak perlu, Bu. Nggak perlu. Alhamdulillah Mbak Yuni. Itu menjadi dasar untuk mengambil cahaya kehidupan. Sudah selesai ngadi sarironya.
Untuk menyeberang di ujung perjalanan ada bongso, menungso dan bawono. Insya Allah Bu. Kita kan harus bercita-cita tinggi. Ya, cita-cita tingginya ya menyelesaikan tugas. Tetapi kalau iradat pribadi nggak mati, bagaimana selesai? Ya nggak bisa Bu. Nggak bisa Makanya kan? harus berjuang terus. Tanpa iradat Allah. Itu kan ya susah Bu. Menyadari. Harus dengan berjalannya dengan ihsan. Kalau ingin iradat Allah berjalan kan. Dan tadi Bu, bersyukur terus. Berjamaah. Bersyukur terus. Iya. Betul. Supaya tetap sampai kan di ujung jembatan itu kan. Kan sedikit nikmat. Bersyukur. Nyawa di kerongkongan itu sedikit lagi kan. Itu masih jembatan. Iya. Nanti selesainya kalau sudah selesai dengan senyum. Iya. Bahagia karena hakiki. Memang selesai. Iya. Jadi kebahagiaan itu berbagi ya. Iya. Nah inilah aransemen kehidupan, makanya judulnya saja sudah aransemen. Berbagi kebahagiaan. Iya. Nggak bisa walaupun Bu. Lagu itu namanya melo dan sedih, tetap dia dalam sedihnya dia tersenyum. Sendiri Bu, ada nggak sih bahagia sendiri? Oh nggak bisa. Bahagia sendiri ya nggak bahagia. Nggak bahagia. Tidak akan bahagia selamanya. Tanpa ihsan di ujung perjalanan kita sampai ke kerongkongan. Untuk sukses hakiki tidak bahagia. Tidak sukses hakiki. Enggak, gagal itu. Tadi disampaikan dalam aransemen kehidupan, suksesnya kehidupan itu sampai selesai. Jangan suksesnya kehidupan di dunia ini, mobil mewah, rumah mewah, bukan itu. Semu, Bu. Fata Morgana. Ya, itu jembatan. Disyukuri. Yang bagus disyukuri, yang jelek pun disyukuri. Bu, itu rasa itu pun muncul Bu ketika menjalani tadi ya, di jembatan itu kan pasti ada duka, ada kepahitan. Tapi ujung-ujungnya kita pun bersyukur atas kepahitan itu. Udah nggak kerasa pahit lagi Bu. Itu kayak namanya hikmah, mutiara hikmah namanya. Betul. Tanpa kepahitan mana bisa Bu. Iya. Kita mensyukuri itu semua dan memahami tadi, mengambil hikmah. Jadi sudah siap ditokohkan ini, tokoh masyarakat. Itu pengabdian masyarakatnya itu apapun isinya di belakang layar itu. Hidup itu seperti apapun pahitnya. Tetap dia aransemen kehidupan. Bahagia, dibagikan. Tetap bahagia Bu. Jadi istilahnya dipendem yang kepahitan itu. Yang munculnya kemuliaan. Mendem jero istilahnya. Mikul dhuwur kalau bahasa Jawa. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Ya memang kalau kita yang pahit-pahit, yang aib-aib kita keluarkan terus, bagaimana kehidupan ini aransemennya? Nangis terus aransemen? Itu kan tidak semua aransemen itu melo semua. Bahagia dibagikan. Sengsaranya sedikit, walaupun lagu itu iramanya sedih. Tapi tidak sedih-sedih amat. Yang dibagikan juga hanya sedikit sedih. Maknanya, hasilnya bukan kesedihannya. Itu hanya sekedar pengantarnya. Bahwa ini nuansanya, kata Mas Hendri, dalam aransemen yang pertama. Sebagai pembukanya dalam pohonnya, aransemen kehidupan untuk 50 ada tema ini. Mas Hendri sudah menyampaikan sengsara bahagia itu satu garis, bukan tangga-tangga. Sengsara dulu bahagia. Bukan begitu. Bukan. Iya. Jadi di penghujung perjalanan ya Mbak, ya, cahaya kehidupan itu ya. Tidak boleh padam sama sekali ya. Enggak boleh. Walaupun ada lampu padam tapi harus ada lilin ya. Ada lilin. Paling tidak ada lilin. Iya. Lentera itu dia menyinari sampai habis lilinnya. Itulah kematian. Jadi nomor 49 itu lentera kehidupan itu. Menuju suksesnya itu lentera itu tetap menyala. Jadi sampai mati manusia harus bergerak. Karena masih ada nyawanya. Begitu kan Mbak? Coba Mbak, lagu mana yang menyentuh perasaan, berempati kepada ihsan? Kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki yang aransemen Idris Sardi atau Masterpiece? Masterpiece. Ya. Lihatlah ke dalam dirimu, ada seperti sinar keteduhan. Mengapa tidak engkau sadari di sekelilingmu butuh ketulusan?
kebenaran yang hakiki, 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 kebenaran yang hakiki. Cobalah engkau renungi dalam setiap langkahmu, ada cahaya lentera yang ingin dihidupkan dalam kolbumu. Bukalah dengan lapang mata hatimu agar engkau dapat melihat suatu kebenaran, kebenaran yang hakiki, 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 kebenaran yang hakiki. Ya, setelah kita dengarkan lagu Kebenaran Hakiki yang master dan aransemennya memang Mas Idris Sarti almarhum, dinyanyikan oleh Mbak Ismi Aziz. Saya juga sangat mengharapkan bertemu yang masih hidup kan Mbak Ismi. Mbak Santi pun yang sebagai saksi sudah meninggal dunia. Kita tahu bahwa kehidupan itu bukan kebetulan. Kebenaran hakiki bukan kebetulan. Kalau tidak diupayakan, apakah bisa dilakukan? Bagaimana menurut pandangan Bu Yuni mendengarkan lagu Kebenaran Hakiki? Silakan. Untuk closing, singkat, padat, dan jelas. Tadi ya, tanpa kebenaran kita pasti akan celaka. Celaka. Dan kebenaran itu harus dicari. Dicari, diperjuangkan. Diperjuangkan. Gak boleh ada keraguan, betul-betul. Saat menyeberang. Ya, saat menyeberang. Dan harus tulus, Bu. Ya. Itu. Kuncinya kebenaran hakiki, ketulusan. Tulus, ya. Ya. Jadi kebenaran hakiki adalah lagu master secara khusus. Memang lagu ini di usia 19 tahun dibuatnya. Tetapi memang di aransemennya setelah 30-an. Ya, 30-an tahun. Intinya kebenaran hakiki itu ya hakiki, ya hakiki, ya sejati, gitu. Ya, itu yang menggetarkan Mbak Yuni selama ini, sehingga memilih cahaya kehidupan dan harus kebenaran hakiki begitu. Alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah. Ya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan.